Baik teman-teman, yang selanjutnya akan kita bahas adalah jurnal penyesuaian, yaitu jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menyesuaikan saldo akun agar mencerminkan kondisi sebenarnya. Contohnya, penyesuaian beban yang masih harus dibayar, pendapatan atau pendapatan yang diterima di muka. Jadi di sini aku udah punya sebuah memo ini biasanya diberikan untuk bagian pembukuan dari pemimpin untuk membuat sebuah jurnal penyesuaian. Jadi di sini itu pada data nomor 1, tagihan listrik bulan Desember sebesar 300.000 belum dibayar. Jadi ada listrik yang belum dibayar sebesar 300.000 dan itu dicatat ke dalam jurnal penyesuaian. Jadi akun yang digunakan itu adalah akun electric expense dengan electric payable. Langsung aja nominalnya lanjut ke data penyesuaian nomor 2. Persediaan awal barang sebesar 16.650.000 setelah dilakukan perhitungan persediaan akhir barang dagang senilai 32.365.000. Itu tuh kita dapat dari hasil menjumlahkan seluruh persediaan akhir yang sudah kita buat tadi. Langsung jadi akun-akun yang digunakan itu ada 4, namun akun itu tuh sama ya teman-teman. Akun pertama itu ada income summary dengan nominal dari persediaan awal sebesar 16.650.000. Dilanjutkan dengan akun kedua yaitu merchandise inventory. Jadi nominalnya sama 16.650.000. Lalu lanjut untuk persediaan akhirnya kita juga menggunakan akun pertama itu ada merchandise inventory. Nominalnya adalah nominal dari persediaan akhir 32.360.000. Dan untuk akun di bagian kreditnya itu adalah akun income summary. Sebesar 32.365.000. Lalu setelah ini teman-teman jumlahkan dan akan menghasilkan nominal yang sama, yaitu sebesar 49.315.000. Begitu juga dengan kredit. Seperti ini ya teman-teman. Lanjut, di sini aku akan menjelaskan tentang worksheet, yang dimana worksheet itu atau neraca ledger memiliki pengertian
adalah lembar kerja yang digunakan untuk membantu penyusunan laporan keuangan dengan langkah-langkah sistematis. Sebenarnya, worksheet ini bisa dijadikan sebagai jembatan untuk memastikan bahwa laporan teman-teman semuanya itu balance atau tidaknya atau sesuai dengan laporan keuangan teman-teman masing-masing. Jadi pada kolom trial balance ini, teman-teman akan mencatat hasilnya dari nilai saldo yang udah teman-teman dapatin tadi setelah buku besar umum. Jadi contohnya seperti cash itu tuh akan dibuat di bagian kolom debit seperti itu ya teman-teman. Lalu untuk akun-akun berikutnya juga sama seperti akun receivable akan di debit, allowance for bad debt ada di kredit. Lalu kita lanjut ke adjustment. Di adjustment ini teman-teman akan mencatat dari jurnal penyesuaian yang telah teman-teman lakukan tadi. Seperti pada bagian electric expense teman-teman buat di mana dia. Nah, semisalnya di sini ada nominal dan di sini juga ada nominal, jika di bagian NNSP ini nanti teman-teman akan mengisi sesuai dengan saldo normalnya. Jadi jikalau debit bertemu dengan debit, jika saldo normalnya debit, maka debit bertemu dengan debit, maka itu akan dijumlahkan. Sebaliknya, kredit, jika saldo normalnya di kredit, misalnya allowance for bad debt, karena saldo normalnya di kredit, nanti teman-teman semuanya jadi di trial balance dan allowance for bad debt di kredit juga, maka akan dijumlahkan. Sebaliknya, jika letaknya ada di kredit, maka akan dikurangi. Begitu juga dengan kolom debit. Nanti teman-teman akan melihat jikalau saldo normalnya di debit, maka debit di trial balance, lalu jika di adjustmentnya dia terletak di kredit, maka teman-teman akan menguranginya. Seperti itu ya teman-teman. Lanjut ke akun income statement. Nanti di income statement ini teman-teman akan dibagi menjadi dua, antara akun 1 hingga akun 3 itu ada di info, ada di balance sheet, lalu di selebihnya nanti akan ada di income statement. Setelah teman-teman mengisi semuanya, teman-teman nanti akan diarahkan ke bagian nominal. Di sini teman-teman nanti bakal bisa membuat di sini antara laba atau ruginya. Lalu jikalau di bagian kredit lebih besar di bagian debitnya ini lebih besar dibandingkan dengan jumlah dari income statement, maka akan dijadikan rugi teman-teman. Namun sebaliknya begitu juga, maka akan menjadi laba. Jadi di sini nanti bakal ada penentuan atau jalan pintas teman-teman, perusahaan teman-teman itu rugi atau